sayangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suka-suka, cantik-cantik, soleha-soleha, ibu lansia ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Ajmain. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sadari wa yassili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jibni fama wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bu, kita yaya dulu mau? Yaya lansia ya? Ya baik ya. Lansia sehat, lansia bahagia. Alhamdulillah. Yes. Ulang lagi ya. Belum kompak nih, belum kompak ya. Ya. 1, 2, 3. Lansia sehat, lansia bahagia. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini lansianya sehat-sehat. Hari ini lansianya bahagia-bahagia. Ini wajahnya wajah-wajah bahagia semua. Ya. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Ya. Wajah-wajah yang selalu menggunakan air wudhu untuk sholat. Amin. Ya. Alhamdulillah, setelah puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam dan salam semoga tercurah pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ibu, hari ini hari Jumat Mubarak. Ya. Hari Jumat pertama di bulan Rajab kata Ustazah Ana tadi ya. Izin Ustazah Ana ya, saya mungkin sedikit aja memberikan gambaran bagaimana keutamaan bulan Rajab ini kepada ibu lansia ya. Nah, karena ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tapi diinginkan bulan Rajab dan bulan Sabar. Nah, sengaja nih saya selalu fotokopinya yang gede-gede ya. Nah, jadi untuk ya edisi khusus kalau untuk lansia. 1 halaman saja cukup dan gede ya. Jadi kalau masih tidak juga dibaca, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya. Bu, apa Bu? Hari ini tema kita keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan penjaring pahala. Ya. Alhamdulillah ibu sini juga sehat-sehat, cantik-cantik, soleha-soleha ya. Nah, kata Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza dakhala rajulun qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balirna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balirna Ramadan. Ya, jadi di sini Allah katakan ya, kita kena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, beliau mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balirna Ramadan. Ya, jadi yang artinya ya Allah berkainya kami di bulan Rajab dan Saban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ibu-ibu, jadi ibu persiapan bulan Ramadan itu sudah dimulai dari bulan Rajab dan Saban. Ya Bu ya, ibaratnya itu pemanasan. Ya, pemanasan. Jadi nanti kalau ibu nanti bulan Ramadan nggak kaget lagi. Wah, panas-panas. Sekarang azan maghrib jam 6:15 ya Bu ya. Ya kemudian Isya 7:30. Subuh hampir 4:30, ya nggak Bu? Semakin siang, semakin panas juga sekarang ya Bu ya, jangan turun hujan. Nah makanya di bulan Rajab dan bulan Saban ini kita sudah dilatih pemanasan, sehingga nanti bulan Ramadan kita tidak kaget lagi, ya Bu ya. Nah di bulan Rajab ini Bu, masya Allah Bu ya, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram ya. Dalam surat Taubah ayat 36. Nah, itu 4 bulan haram apa Bu? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dikatakan bulan haram berarti diharamkan di situ kita berperang. Diharamkan kita misalnya melakukan kemaksiatan, membunuh dan seterusnya ya Bu ya. Maka dikatakan bulan haram ya. Nah, kemudian juga dalam surat At-Taubah ya Bu ya, Allah juga mengatakan ya, manusia dilarang berbuat zalim sepanjang waktu.
terutama di 4 bulan tadi. Makanya dikatakan bulan Muharram, bulannya Allah, ya. Karena di 4 bulan itu dimuliakan. Allah mencatat pelaku dosa di 4 bulan ini dosanya lebih berat. Nah, kalau bermaksiat di bulan ini lebih berat dosanya, Bu. Yang berbuat kebaikan dan amal soleh, pahalanya juga lebih besar di bulan Rajab ini, ya Bu ya. Nah, ibu-ibu senang nggak Bu bulan Rajab ini, Bu? Senangnya bagaimana, Bu? Karena pahala puasa. Iya. Jadi orang banyak berdiri. Apa yang kita lakukan, Bu, di bulan Rajab ini, Bu? Nah, nih satu, perbanyak puasa sunnah Rajab. Mungkin ada orang yang di awal-awal sudah puasa Rajab ya, Bu ya. Nah, dengan awal yang tadi doa yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balina Ramadan. Itu biasanya dibaca di awal-awal bulan Rajab. Karena memang bagaimana meminta kepada Allah di awal Rajab itu diberkahi sampai bulan Sa'ban dan dipertemukan di bulan Ramadan. Nah, Ibu puasa, kalau Ibu Bu Farida, saya kan lansia banyak penyakit, puasanya susah. Puasa Senin Kamis juga nggak apa-apa, ya Bu ya. Kalau Ibu misalnya. Tapi ini kenapa Ibu puasa Senin Kamis dapat pahala Senin Kamisnya? Karena Ibu juga puasa di bulan Rajab dapat puasa Rajabnya juga. Nah, Masya Allah ya Bu ya. Nah, Ibu, sebenarnya kalau orang berpuasa itu Bu banyak sekali manfaatnya. Ya Bu ya. Jadi kalau orang puasa itu Bu, jadi kita memberi kesempatan buat organ-organ pencernaan kita istirahat. Bahkan ya Bu ya, dengan puasa itu nanti ada toksin racun-racun yang nanti akan keluar, detok ya Bu ya. Makanya kadang-kadang kenapa orang diet kepingin puasa? Nah, kita kan dalam Islam tuh dalam 12 bulan, 1 bulan kita bulan Ramadan puasa. Ya Bu ya. Ada lagi kita puasa Senin Kamis, ada lagi yang mau puasa Daud, ada lagi yang puasa Yaumil Bid. Sebenarnya puasa itu sehat, apalagi bagi ibu yang lansia. Ibu kan sudah terbatas ya Bu yang makan minumnya ya Bu? Iya. Yang makan jengkol masih Bu? Masih. Nah, iya, nggak apa-apa. Karena di sini ada penjual jengkol. Nggak apa-apa ya. Iya. Giginya udah nggak ada, udah nggak bisa makan. Nah, kalau yang sudah nggak ada gigi, ya Bu jangan Ibu perang sama jengkol ya Bu ya. Kalau nggak tahu aja Yang empuk-empuk ya. Tapi nggak apa-apa Bu yang jual jengkol, niatnya karena Allah ya Bu ya. Itu dapat ibadah. Ibu, ya kalau kita barang siapa yang mendapatkan hasil dari jerih payahnya ya Bu ya, itu pahalanya juga besar ya Bu ya. Apalagi Ibu dalam keadaan usia yang sudah lansia masih membantu ekonomi keluarga, ekonomi rumah kita ya Bu ya. Masya Allah. Jadi Ibu jadi perbanyak puasa ya Bu ya. Saya tanya ibu-ibu kan udah lansia, masih udah menopause nggak Bu? Masih haid nggak Bu? Ya, yang menopause ya, yang saya tanya yang menopause ya. Yang udah 50 ke atas siapa tuh di tangan? Yang 60? 63, Ibu. Ibu berapa Bu berarti? 65, oh masih 65. Bu Ella berapa? 67 Bu Haji Rohati. Nah, Bu Haji Rohati juara. 75, Masya Allah. Ibu udah gak haid lagi kan Bu? Ya. Nah, Ibu kalau kita sudah gak haid lagi, itu banyak ibadah kita yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Puasa nggak bolong-bolong, Bu Haji nggak bolong-bolong lagi ya, Bu Ella juga ya, Bu Prati ya, nggak bolong lagi ya, full. Nah enak kan kalau puasanya full ya. Iya, kalau anak-anak gadis atau yang belum menopause, kalian pasti membayar utang puasa. Ya. Nah itu puasa. Kalau sholat juga nggak pernah bolong-bolong lagi kan Bu ya. Tambah lagi dengan sholat sunnah. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat satu hari akan dibangun oleh Allah Bu rumah di surga. Pernah kita belajar dulu ya Bu. Nah rumah di surga Ibu kalau di sini ngontrak ya, digusur ya. Nah di surga nggak pakai gusur-gusur ya. Di surga nggak pakai ngontrak-ngontrak. Apa modal kita Bu? Modalnya amal soleh. Salah satunya Ibu sholat wajib, perbanyak juga sholat sunnah. Ibu kan sudah menopause, sudah nggak haid lagi. Itu kan bisa. Apa sholat 12 rakaat itu Bu? Sholat sunat sebelum subuh. Kemudian apa lagi? Sebelum zuhur berapa rakaat? 4 rakaat dan di sebelahnya 2 rakaat. Sholat apa lagi setelah maghrib dan setelah isya. Ya kalau yang asar tuh kayak ilmu akad. Jadi kalau misalnya 2 tambah 6, 8 tambah 4 berarti berapa Bu? 2 subuh, 4 sebelum zuhur, 2
2 setelah zuhur, ada lagi menambahkan 2 juga silakan. 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. Bu, berat nggak Bu kira-kira sholat 12 rakaat sholat rawatib? Enggak Bu. Yang berat itu adalah rasa malas. Digoda setan karena ngantuk. Iya. Coba ibu-ibu ada pembagian sembako, ada pengobatan gratis, kira-kira ngantuk nggak? Enggak. Baca Quran? Sholat ngantuk? Ya. Karena apa Bu? Karena masih digoda oleh syaitan. Ya. Nah, tapi Bu kita Bu innahu lakum aduwwum mubin. Jadikan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Bu, menjadikan setan itu musuh atau kawan? Musuh. Benar. Kalau subuh kesiangan itu setannya senang atau enggak? Nah, ibu mau senang-senang atau enggak? Emang. Iya, jangan bela ya. Iya. Masa setan disuruh senang karena kita terlambat subuhnya? Karena siapa yang sholat 2 rakaat sholat sunnah qabliyah sebelum subuh sholat fajar itu lebih baik pada bumi dan seisinya. Kan ada di motivasi pagi yang saya start ibu-ibu, ya. Nah, bayangkan ibu bumi dan seisinya Bu. Ya, kita aja bumi baru apa Bu Cipinang doang ya Bu ya. Dan isinya ada benua Australia, benua Afrika, Asia, Eropa. Dan isinya Masya Allah itu lebih baik ya. Dengan kita sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ibu jangan sampai ibu ketinggalan sholat sunnah rakaat sebelum subuh. Cuma 2 rakaat Bu, nggak berat. Yang berat itu karena kita tidak semangat dan malas. Ya, apalagi ibu kan tidak ada gangguan ya. Iya, maksudnya itu tidak haid ya. Masya Allah. Jadi ibu tadi apa amalan kita di bulan Rajab? Pertama, perbanyaklah puasa sunnah. Ya, apalagi ibu sudah tidak haid lagi. Yang kedua ibu, di sini juga ada catatannya, perbanyak sholat malam. Bu, Rasulullah itu Masya Allah ibu sampai bengkak kakinya. Kalau ibu bengkak bukan karena banyak sujud, banyak ruku. Ibu bengkak karena asam urat. Bengkak karena apa? Karena kena diabetes ya. Karena kebanyakan makan gula ya. Nah Bu, kalau makan nasi dibatasi sekarang. Kalau usia-usia lansia tuh usahakan makan nasinya cuma 1 kali dalam sehari ya. Lapar Bu Farida. Ya, karena dia kalau nasi itu banyak mengandung karbohidrat, dia harus dibakar kalorinya. Ibu kalau makan nasi langsung tidur, udah numpuk kalorinya. Jarak kita tidur dengan kita makan itu 3 jam minimal. Jadi kalau ibu mau tidur jam 9, itu makannya jam 6 ya. Padahal ibu tidur jam 9, makannya jam 9 kurang 1/4. Ya, langsung tidur. Itu nggak bagus untuk kesehatan. Apalagi kalau makannya di tengah-tengah malam. Kecuali kalau sahur ya. Kalau sahur karena kita persiapan untuk kita puasa ya. Tapi sahur kan nggak jam 12 Bu. Sahur kan kita disuruh juga jam 4 ya Bu ya. Kalau misalnya setengah lima waktu azan subuh ya. Perbanyak sholat malam karena Rasulullah itu Masya Allah sudah dijamin masuk surga ya nggak Bu? Sudah jamin masuk surga pas waktu malam-malam masih sholat, setelah itu menangis Rasulullah di tengah-tengah sholatnya Dila ya Aisyah. Nah itu sholat lagi, Dila lagi sama Aisyah sampai Aisyah itu udah berapa kali tidur ya Bu ya? Rasulullah belum tidur. Ditanya wahai kakanda mesranya Bu, kalau mau suami mesra nggak Bu? Kayak apa mesranya? Ibu apa suami mesra nggak? Oh iya. Kalau yang sudah janda maaf ya Bu ya. Iya. Nah jadi kalau ibu yang udah satu janda, oh iya, maaf. Ibu-ibu kalau udah banyak lansia, banyak yang sudah janda ya Bu ya. Maaf ya. Nah ibu-ibu, Aisyah menyapa Rasulullah. Daripada ya wahai baginda Rasulullah, aku melihat kau sholat, kemudian kau menangis, padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Nah, apa kata Rasulullah? Maka harus pandai bersyukur atas karunia dan rahmat Allah. Jadi ibadah itu sebagai rasa syukur pada Allah. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang ibadahnya banyak, masih bersyukur sama Allah.
Padahal kehidupan Rasulullah sangat sederhana, Ibu. Kasurnya Rasulullah beralaskan tikar kasar yang sampai berbekas di pipinya. Lah, ibu-ibu pakai tikar berbekas di pipi enggak? Enggak, ibu-ibu. Ini modern pakai kasur ya enggak? Pakai kapur, pakai spring bag, ya Bu ya? Rasulullah pakai tikar ya, beralaskan tikar yang sampai kalau tidur tuh berbekas di pipinya. Tapi pandai bersyukur. Masya Allah, ya Bu ya. Ada satu hari mau makan sarapan pagi dibuka, ya Bu, dibuka apa Bu? Tudung saji, dilihat tidak ada makanan. Langsung Rasulullah berniat puasa, Masya Allah, ya Bu ya. Nah, jangan sampai kita satu hari, kadang masih ada kita makan, apalagi Ibu suka makan bawang goreng, ya. Nah, ini tahu goreng, ya gado-gado, ya. Di depan aja ada gado-gado sama tahu goreng, ya Bu ya. Nih, Ibu. Padahal ibu lansia harus dikurangi minyak-minyak ya Bu. Rebus-rebus Bu, ya. Rebus-rebus ya supaya nah ibu tahu tuh suka makan gorengan ya. Ibu apa umurnya Bu? 65. 65 masih punya gorengan? Asal sehat ya. Ngemil ya. Nah, jadi udah lanjutkan yang rebus-rebus ya Bu ya. Jadi ibu usahakan Bu Farida kalau bangun jam 3 kemalaman, sekarang kan setengah 5 subuhnya boleh bangun jam 4, masih ada waktu setengah jam ya Bu ya. Daripada nanti Ibu bangun jam 3 tidur lagi subuhnya jam 6. Nah, udah suruk ya Bu. Nah ya 5.50 udah suruk sekarang. Ada Ibu nanti bisa sholat suruk itu ya. Ini ibu Ummahat Dunia ini rajin sholat suruk ya. Dina tuh juga rajin baca Quran tilawahnya Ummahat Dunia. Bu, semangat sholat malamnya ya Bu ya. Nah ya, jangan ketiduran ya Bu ya. Iya. Apalagi Bu di bulan Rajab yang kita lakukan, Ibu selain sholat malam adalah sholawat. Ya, apalagi di hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Umatku. Bu, Rasulullah belum pernah ketemu sama kita, tapi kita didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah manusia yang pertama kali akan masuk surga. Tapi ketika Rasulullah dipersilakan masuk surga, tapi Rasulullah belum masuk surga, kenapa? Masih melihat umat-umatnya. Masya Allah, cintanya kepada kita. Kita kalau berselawat sedikit aja susah banget, pelit banget Bu. Padahal satu kali selawat, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya Bu ya? Ya, jangan dihitung juga. Allahumma sholli Muhammad 10. Muhammad dari kali 5 50. Jangan dibahas, jangan dihitung. Tetapi dengan hati yang ikhlas. Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu suka menuntut ilmu, ibu-ibu melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu nanti ibu berarti sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Puasa Senin Kamis kan itu sunnah Rasulullah. Ya, ibu apa sholat malam itu juga sunnah Rasulullah juga, di samping memang ada ayatnya ya Bu ya. Nah kemudian juga apalagi ibu menyantun anak yatim, dekat dengan fakir miskin, amamaku naik mungkar, tadi ayat yang dibacakan surah Ali Imran 103 104 ya. Bagaimana yang namanya umat yang terbaik adalah yang mengajak kebaikan, mencegah yang mungkar. Ya, mengajak kebaikan harus sabar. Nah tadi juga umat yang sabar menunggu ibu-ibu, Masya Allah ya. Kadang harus sabar dakwah. Kalau nggak sabar dakwah bubar dakwah itu. Jadi pelaku dakwah harus sabar. Apa Bu? Yang didakwahi juga harus sabar. Jangan ketika didakwahi pada ngantuk. Ada yang ngantuk di sini? Nggak ada, karena suruh keras ya. Pada ngantuk ya. Kenapa? Apalagi kasih jeruk, Masya Allah. Bu, kalau sekarang paling enak Bu, Masya Allah. Ibu dapat ilmu, dapat fotokopian, dapat snack, hari ini dapat nasi kotak, dapat beras lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Enak nggak Bu ikut talim? Enak banget ya Bu. Dunia dapat, akhirat dapat. Bu, orang dulu Bu, zaman Rasulullah, para sahabat, orang menuntut ilmu tuh Bu, ya, itu sampai 40 hari antrian dapat ilmu. Dia meninggalkan keluarga,
panas-panasnya onta. Ya Bu ya, nggak dapat snack Bu. Nggak dapat juga nasi kotak, apalagi beras. Nah, tapi karena keinginan menuntut ilmu, barang siapa yang ke rumah menuntut ilmu sama dengan dia jihad fisabilillah. Itu motivasi mereka untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu antri Bu. Kalau ibu alhamdulillah nih, biar nggak lupa dibikin fotokopiannya gede-gede ya Bu ya. Tulisannya gede-gede. Ya. Nah, itu karena apa Bu? Karena sayangnya kami kepada ibu-ibu lansia. Karena kami menganggap ibu lansia adalah ibu-ibu kami semua, ya. Karena tadi ibu-ibunya sehat jasmani rohani, jadi bahagia, bersyukur pada Allah. Ya Bu, jadi semangat ya Bu ya, bersalah. Apalagi Bu, berdoa. Nah Ibu, pagi tadi motivasi saya ya Bu ya, kalau kita berdoa nggak tanpa kita detail ngomong sama Allah. Apa kesulitan Ibu? Ya Allah, asam uratku naik lagi ya Allah. Kemudian diabetes ya Allah. Kemudian ya Allah, darah tinggi pun naik. Apa curhat semuanya sama Allah. Allah nggak bosan. Kalau ibu ngomong sama teman ibu, lagian makan dulu nanti. Kata teman ibu, udah curhatnya banyak-banyak, dibully. Ya. Allah Maha Pengasih. Nggak apa-apa, detail kita ceritakan kesulitan kita. Detail kita ceritakan kesedihan kita. Ya Allah, aku sedih. Kenapa sedih? Ya Allah, tadi aku ketiduran gak tahajud. Itu sedihnya begitu ya Bu ya. Jangan sedihnya karena apa? Ya Allah, aku sedih karena hari ini cuma dapat rezeki sedikit. Padahal rezeki bukan hanya uang saja. Ibu sehat rezeki. Mau nggak ibu diganti? Masuk rumah sakit sama masuk di taklim? Jadi yang mana? Taklim. Di rumah sakit begitu, ibu jaga. Gini kemudian infus, kaki nggak bisa bergerak, mengap-mengap, ya Bu. Kali sini ibu senyum-senyum, makan snack, ya Bu ya. Ya makanya sehat itu adalah rezeki. Ibu bisa ibadah rezeki, ya nggak Bu? Banyak orang yang nggak mau ibadah di usia-usia lansia. Ibu alhamdulillah diterakin Faridah, nggak apa-apa ya Bu, minta maaf ya Bu ya. Biar bareng-bareng masuk surga. Kalau ibu juga masuk surga nanti cari Bu Faridah sama orang lembutnya ya Bu. Kalau bisa sama-sama Bu masuk surganya Bu, jangan ada yang mampir neraka. Siapa yang mau mampir neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya ada yang bilang nanti kalau nggak ada saya di surga, kalau saya di neraka, cari saya di neraka. Enggak, jangan mau di neraka dulu Bu. Jangan mau mampir di neraka. Kita mintanya surga firdaus Allah. Doa juga. Jadi surga firdaus itu minta sama Allah. Kalau minta surga jangan yang kecil-kecil, minta yang gede sekalian. Ya Bu ya. Ya Allah, surganya seadanya boleh ya Allah, jangan begitu ya Bu. Mintanya surga firdaus. Walaupun kita tahu diri juga ya Allah, walaupun hamba menyadari ibadah hamba masih sedikit dan belum pantas ya Allah, tapi hamba menggantungkan harapan-harapan hamba padamu ya Allah. Senang Allah itu kalau kita berdoa. Apalagi kita kalau berdoa itu kita mengakui kelemahan-kelemahan kita. Jangan ibu berdoa, ya Allah saya kan udah berusaha dan kerja keras, kenapa kok bisa stroke ya Allah? Ini nggak adil ya Allah, nggak boleh begitu. Jangan protes ya Bu ya. Ya Allah, aku lemah, aku fakir, Engkau yang Qawi, Engkau yang Raja. Aku serahkan semuanya padamu. La haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak kekuatan selain pada kekuatan dari Allah. Tenang hidup ibu. Kesulitan ibu akan dimudah sama Allah. Tapi harus yakin. Ibu itu kadang-kadang nggak yakin, maka sulit terus hidupnya. Karena masa nggak yakin? Karena yakin itu iman. Yang berbicara adalah iman. Ya nggak Bu? Ya. Jangan karena masalah rezeki dulu. Cacing di dalam tanah aja ada rezekinya. Benar nggak Bu? Apalagi itu yang cantik-cantik dan solihah. Ada yang bisa menjadi pedagang, ada yang bisa membantu di rumah tangga, ada yang bisa banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Atau kalau ibu-ibu yang misalnya sudah lansia memang tidak fisiknya nggak kuat, bisa banyak berdoa untuk anak-anaknya ya Bu. Seperti itu. Jadi ibu berdoa itu adalah otaknya ibadah, betul ibadah. Jangan berhenti dengan doa, zikir dan zikir ya Bu. Karena dengan itulah ibu punya nyambung sama Allah.
Kalau ibu nggak ada sambungan sama Allah, bu, ibaratnya itu bu kalah HP itu kalau nggak disambung sama cas itu kira hidup nggak bu? Begitu juga kita, kalau hati kita nggak nyambung sama Allah akan jadi. Dan yang terakhir ibu apalagi bu di sini bersedekah. Bu Farida, saya jalankan bersedekah. Kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup. Nah bu, padahal ibu kalau ibu selalu punya mindset seperti itu, ibu nanti akan seperti itu kan juga mau Allah. Bersedekahlah sesuai dengan kemampuan ibu. Bisa bersedekah dengan tenaga kita, bisa bersedekah dengan pikiran kita, bisa bersedekah dengan ilmu kita. Ada teman lagi curhat yang digusur, dengarkan baik-baik, sabar. Insya Allah akan diganti rezekinya. Mungkin ada tempat yang baik itu ibu bersedekah menenangkan, menguatkan. Kita juga berdoa kepada Ustazah Jumroh ya, yang hari ini tidak hadir karena beliau sakit, dia punya kosok juga kemarin pasca penggusuran, ya sekarang berada di Tegal. Salam beliau kepada ibu-ibu karena tidak bisa hadir hari ini, ibu mudah-mudahan beliau cepat sehat ya. Nah ibu-ibu bersedekah, nah kalau bisa juga ibu bersedekah infak subuh pagi-pagi bu, nggak apa-apa cuma 500 rupiah. Barang siapa yang ibu punya celengan bu, subuh-subuh itu, kalau ibu infak subuh di pagi-pagi hari, didoakan malaikat. Mau bu? Mau banget nggak? Mau ya baik. Dia kata malaikat, kalau misalnya siapa yang infak subuh, apa kata malaikat? Ya Allah, gantilah rezeki orang ini. Ya, gantilah rezeki orang ini. Ya, kalau yang ditunggu-tunggu nih, masih norok, subuhnya kesiangan, dekati suruh mendekati Tuhan, nggak pula infak. Nah, jadi bisa jadi rezekinya serak. Ya bu ya, tapi kalau bangunnya sampai, apalagi kalau bangunnya sampai kesiangan. Nah ibu sekalian, infak nggak perlu yang besar-besar sesuai dengan kemampuan kita. Nah setelah itu nanti bisa, apalagi nanti bulan Ramadan ibu, kalau lagi bulan Ramadan ya bu ya, perbanyak infak. Bahkan ibu ada rabiat kalian bulan Rajab, Sya'ban, latihan ibu. Setelah itu masuk bulan Ramadan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang bulan Ramadan itu dia tidak mau bekerja karena sudah kepingin fokus untuk ibadah. Gitu ya. Ya kalau kita kadang-kadang sibuk bekerja, semuanya kita dagang. Wah dagang cendol, dagang gado-gado. Wah pagi udah kerja, udah malam-malam udah capek ibu. Memang uang banyak dapat, tetapi ibadahnya ya bolong-bolong, taraweh kecapean, ya bu ya, ya kemudian subuh kesiangan, ya kemudian puasa kompotan, ya bu. Nah pas giliran nanti penerimaan zakat, kadang-kadang antri batal puasa karena kepanasan. Banyak kasus-kasus. Saya minta ibu-ibu kalau ada pembagian zakat ya kepada ibu-ibu lansia ataupun ibu-ibu yang ada pembagian dari berata donatur, jangan sampai ibu membatalkan puasa. Karena siapa yang membatalkan puasa tanpa ada ujur lagi tidak akan bisa dibalas atau tidak bisa dipodok puasa. Banyak kasus-kasus demikian. Banyak antri. Dulu orang kaya bayar zakat antri sampai payung sampai bisa pingsan ya bu ya. Batal puasanya, dapat amplop kemudian dia pergi ke tukang bakso, tukang somai. Puasanya batal. Padahal sudah maaf dan lansia. Itu dia mau ganti pun tidak bisa. Ya bu ya. Ataupun kalau dia masih muda dia ganti pun tidak bisa karena tidak ada ujur sakit. Dia bukan karena capek, tapi karena dia kehausan, kepanasan antrian. Nah ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu jangan sukalah antri-antri begitu. Kalau ibu misalnya pikiran merusak puasa ibu, biarlah anak-anak yang mau ini, ya bu ya. Setelah itu nanti saran saya juga kalau para donatur orang-orang lansia jangan dikumpulin panas-panas, pingsan lah mereka ya enggak? Itu kan sulit juga. Ya kan seharusnya diberikanlah dalam bentuk yang lebih baik ya. Kalau bisa diantar ke rumahnya, lebih pahala lagi ya enggak? Didata RT, didata ke kelurahan kalau dia memang banyak uangnya. Ya beda lagi dijemur ya, pada pingsan, pada batal puasa. Astagfirullahaladzim ya. Jangan demikian. Nah ibu sekalian, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu di bulan Rajab ini bersemangat, sholat malamnya, bersemangat ya sedekahnya, bersemangat sholawatnya, bersemangat berdoanya. Jangan sampai kita melalaikan waktu karena usia kita sudah tidak muda lagi. Ada yang 75 ya Bu Aji ini 75 tahun tapi masya Allah ya masih aktivitasnya masih tinggi. Nah ibu-ibu yang masih 50 tahun jangan kalah dengan Bu Haji. Ya masya Allah ya.
Kemudian juga ada juga yang 65 tahun, 60 tahun tetap bersemangat, jangan sampai kendor ibadah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, masih banyak kekurangan, kecelakaan. Saya mohon maaf ya Bu ya kalau bahasa saya kurang santun dengan orang tua. Tapi inilah rasa sayang saya, rasa cinta saya kepada ibu-ibu semua. Saya mengingatkan ini pada hakikatnya saya mengingatkan diri kita sendiri, diri saya sendiri. Ya senang Bu, alhamdulillah. Senang banget. Nanti ada doa dulu, ada ini. Iya, jadi alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kalau Ibu senang, bersyukur. Nah, ibu-ibu nanti ibu-ibu ya kita nanti ada doa bersama juga nanti akan